Jadi saya bilang, Yahya Waloni, ini gara-gara kamu tinggalkan Kristen. Kalau kamu masih di Kristen, pasti kamu ingat hukum kasih, ajaran Tuhan Yesus tentang mengampuni musuh itu, ya. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terjadi perang terbuka, kalau terjadi revolusi, insya Allah, berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis. Bersatu kalian, jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang. Ajak kami perang dan kami akan libas kalian sampai selesai. Sampai rata kalian. Pembalasan itu hak Tuhan, saudara. Bukan hak kita. Bapak Pendeta, Iya. kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ini mohon penjelasan dari kitab Mazmur 123 ayat 3 sampai 4 yang berbunyi, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab sudah cukup kenyang dengan penghinaan, jiwa kami cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang sombong. Mohon penjelasan dari ayat tersebut Bapak Pendeta. Iya, jadi memang itu satu doa ya. Doa karena memang mengalami satu tekanan gara-gara hinaan, ejekan, olokan orang. Dan yang saya dapati dari dua ayat itu adalah teladan yang pertama, kalau orang hina memang tempat pelarian kita Tuhan. Kita tidak balas jahat dengan jahat. Paulus bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Orang yang suka ejek, olok orang itu pasti ada setan yang bekerja di balik mereka. Bahkan ada di dalam mereka. Sehingga mereka menjadi orang-orang seperti itu. Nah, untuk lawan orang begini Anda jangan pakai jangan pakai fisik. Tidak boleh. Harus pakai doa. Seperti kemarin saya contoh saja, saya tanggapi sedikit video Ustadz Yahya Waloni Yahya Waloni ini suka buka-buka silat, lalu kemudian dia punya pukulan keras, dia bilang dia pukul batu saja pecah. Jadi saya bilang memang kita tidak bisa lawan Yahya dengan cara begitu, walaupun sebenarnya tentu ada orang-orang yang mungkin sudah, orang Kupang yang sudah gigi asam begitu. Bilang coba lu datang di Kupang, coba gitu kan. Coba lu datang di Manado, coba lu datang di Nias, coba lu datang di Papua, coba kayak begitu kan. Tapi itu cara duniawi, Tuhan tidak mau. Makanya saya bilang lawan Om Yahya yang suka hina, olok, ejek, ya kita doa. Kalaupun kita tegur bukan dengan kepahitan, bukan tegur yang menyengsarakan diri. Asal ingat Yahya kita tidak bisa tidur, bukan gitu ya. Sebab kita sudah lihat Yahya punya hinaan, olokan. Ini contoh saja ya. Hinaan, olokan terhadap Kristen itu kan waduh mengerikan sekali. Sampai bikin buku lagi ya. Surga bagi Islam, neraka bagi Kristen. Yahya bikin buku dan bukunya dari harga berapa sampai turun, sampai murah sekali. Ya, maksudnya hinaannya begitu tegas. Pokoknya kafir, Kristen kafir, kafir pasti masuk neraka dan lain sebagainya. Makanya kemarin saya bikin cair suasana. Saya bilang, Om Yahya, lihat Anda marah-marah nih, saya lucu setengah mati. Saya lucu, lihat kau marah nih, saya lucu. Bertobatlah Yahya dan lain sebagainya. Ya, karena saya lihat hinaan-hinaannya begitu hebat. Nah, dari ayat tadi di Mazmur berapa tadi? Mazmur 123 ayat 3 dan 4 itu, ketika ada orang hina kita dan dia kok aman, yang menghina tuh kok aman, kita sudah kenyang dengan hinaan. Nah, cara yang tepat menurut saya ialah berdoa. Dengan banyak berdoa, apalagi berdoa sesuai ajarannya Tuhan Yesus, ya. Ajaran Tuhan Yesus itu kan jelas ya, mengasihi musuh, saudara-saudara. Ini juga saya bilang sama
Yahya Waloni, saya kasih pesan sama dia. Karena dia kemarin kutuk orang. Dia bilang, siapa yang mengutuk saya, mengatakan saya mati, kau mati dahulu. Kan Om Yahya ngomong begitu. Jadi saya bilang, Yahya Waloni, ini gara-gara kamu tinggalkan Kristen. Kalau kamu masih di Kristen, pasti kamu ingat hukum kasih, ajaran Tuhan Yesus tentang mengampuni musuh itu, ya, di dalam Matius 5 ayat 44 dan seterusnya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sempurna dalam artian, kita harus mampu mengampuni musuh, mendoakan musuh, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dan teladan itu Yesus tunjukkan di Golgota. Ketika dimaki, dihina, Yesus berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seperti itu. Ya, jadi kalau orang masih ada dalam ajaran Kristus, dia pasti tidak lupa ayat-ayat ini, saudara-saudara. Dia ingat ayat-ayat tersebut. Bandingkan juga dengan Lukas pasal 6. Ayatnya yang ke 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Makanya saya bilang, ya caci-caci kita doakan dia, ya, semoga sehat, semoga selamat, bertobat, sembuh, jasmani, rohani, kan begitu. Jadi beda sekali orang kalau sudah mulai keluar dari ajaran Kristus, ya begitu, mencaci, memaki. Dan saya harus bilang, ada setan di balik itu. Kalau sampai kita mengutuk orang, kita kalau anak Tuhan dikutuk sekalipun, kita disuruh balas doakan, bukan balas mengutuk. Jadi kalau saya lihat pertanyaan Anda di Mazmur 123 tadi, saya pikir itu cara yang terbaik. Jadi, kalau yang begitu-begitu serahkan kepada Allah, ya. Kalau ada orang yang kayak begitu, kita lapornya ke Tuhan. Tuhan, kami doakan ini orang yang maki kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya, sebab apa? Pembalasan itu hak Tuhan, saudara. Bukan hak kita. Jangan lupa Roma pasal 12 itu. Kita disuruh bawa damai. Sebisa mungkin bawa damai untuk banyak orang. Roma 2 mulai ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. 18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Makanya di dalam Mazmur 123 tadi, dia berdoa, dia bilang, Tuhan, kami sudah dihina nih, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Itu contoh orang yang mempercayakan atau tahu diri bahwa pembalasan hak Tuhan, bukan hak kami. Peperangan kami bukan melawan darah dan daging. Paulus waktu mengajarkan tentang peperangan rohani dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20, itu Paulus sedang dalam penjara. Tapi Paulus tidak membenci orang-orang yang memenjarakan dia, melainkan Paulus mengajarkan tentang bukan lawan darah dan daging, tapi lawan roh-roh jahat di udara.
Nah, ini peringatan bagi Anda yang suka mencaci maki orang, siapapun Anda, ya, siapapun, baik yang beragama Kristen sendiri tapi belum ada Yesus di hidup Anda harus ingat, kalau hanya beragama tapi tidak ada Roh Kudus, ini bahaya, ini masuk neraka nanti. Lebih baik bertobat. Dan ciri orang hanya beragama tapi tidak bertuhan, tidak ada Roh Kudus, salah satunya itu menghina orang, menyakiti orang, melukai orang, ejek olok orang. Padahal orang yang Anda ejek itu, Alkitab berkata dia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kenapa dari mulut yang sama kau puji Allah, mulut yang sama kau hina orang? Itu tidak boleh. Begitu. Ya. Jadi pesan saya sebagai hamba Tuhan Yesus, saudara yang dalam Kristen kah di luar Kristen, yang suka hina-hina kami tidak akan balas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dan ayat di Mazmur tadi adalah contoh orang yang berserah kepada Allah dan tidak melakukan pembalasan sendiri, tapi menyerahkan tempat kepada murka Tuhan, bukan kita. Biarkan, Tuhan pasti balas kok. Jangan balas jahat dengan jahat. Itu ya, Tuhan Yesus memberkati. Pasti Anda kuat kalau sering berdoa seperti itu ya, mengampuni musuh. God bless. Ya.